Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang gelap ngampar. Wah, ini rupanya tema kita pada kali ini sudah merupakan ilmu-ilmu tua sehingga perlu nanti narasumber yang menjelaskan tentang gelap ngampar. Satu narasumber yang tidak asing bagi kita, Girianto Hangendali, sudah hadir. Selamat malam Girianto. Dan satu lagi narasumber yang sudah lama tidak bergabung dengan Setitik Pencerahan, yaitu Pak Didik Sumintarjo. Selamat malam Pak Didik. Selamat malam, selamat malam pemirsa. Ya, ini sehat-sehat Pak Didik ya? Sangat sehat. Alhamdulillah sehat. Ya pemirsa, seperti biasanya sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang tema kita pada malam ini, kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kidung rumaksa ing wengi teko ayu luput ing lara luputo pilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanono ngarah ling mami guna duduk pan sirna. Ya pemirsa, kita awali saja perbincangan kita kali ini tentang gelap ngampar. Ini siapa dulu nih Pak Didik rupanya ini yang mungkin agak lebih paham gelap ngampar. Pak Rianto juga ya paham, tapi ya nanti aja dulu. Penjelasan dulu Pak Didik. Iya, ini sebetulnya judul ini kan yang ngasih Pak Rianto. Ngomong-ngomong ada perang, ada apa. Gelap sendiri itu petir mas, petir. Nyampar itu menyambar. Jadi tapi gak hanya sekali begitu, tapi berkali-kali itu gelap ngampar. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira ya thunderstorm gitulah ya. Nah, gelap ngampar itu adalah sebuah ajian. Oh, ajian. Sebuah ajian mantra yang menyebabkan seseorang itu mampu mengeluarkan panas. Dan gelap ngampar itu bisa berwujud suara, bisa berwujud cahaya panas kayak laser begitu, dan bisa kalau ditamake, kalau dipakai dengan tangan itu bisa sekeras baja dan bisa memecahkan apapun. Itu gelap ngampar. Nah, gelap ngampar itu yang terkenal itu dari Mahapatih Gajah Mada, ilmunya Mahapatih Gajah Mada. Nah, Mahapatih Gajah Mada itu punya ilmu gelap ngampar. Itu kalau dicaki, kalau misalkan mantra itu diucapkan, itu musuh pun bisa kelepek-kelepek, bisa melarikan diri, bisa apa. Tapi sebetulnya gelap ngampar ini ada wujudnya, ada turun-turunannya. Misalkan di Rodometo, gajah ngemprek tuh, orang takut. Terus ada kekuatannya kayak rok-rok asem yang bisa mengeluarkan cahaya. Terus misalkan kayak ajiannya Sutawijaya yang bisa memukul orang dari jauh. Sebetulnya itu adalah turunan-turunan gelap ngampar. Ajian semua. Semua ajian. Nah, ajian ini tidak ujuk-ujuk teko. Nah, gelap ngampar kecuali dari siapa? Mahapatih Gajah Mada, juga Sunan Kalijogo juga punya ajian itu.
gelap ngampar. Karena beliau menyesuaikan dengan lingkungannya pada syiar. Nah, dua-duanya dampaknya sama. Dampaknya sama, bahwa ajian gelap ngampar itu kalau dibuat preak gitu, lihat gitu wong kau orang pating gelinting, dan bisa memecahkan, kalau yang tidak kuat itu bisa memecahkan jantung ya, kayak sonic boom gitu, bang. Juga bisa memecahkan telinga secara permanen. Itu aji gelap ngampar. Ini ceritanya seperti itu, Mas. Nah, kemarin itu kenapa Pak Rianto kok berbicara gelap ngampar? Itu ya nggak tahu saya. Beliau ini, dan saya pas sering mendengarkan itu. Tapi di Jawa, khususnya di Jawa, mungkin di daerah lain ada. Kecuali itu, ada 4 ajian yang kadang-kadang sangat-sangat, kalau coro itu tinggi sekali. Ada gelap ngampar, ada waringin cungsang, terus ada lembu sekilan, terus ada aji sirep. Sirep itu bukan membuat orang tenang, tapi sirep itu membuat sesuatu itu menakutkan. Itu. Nah, kalau yang satunya lagi tadi lembu sikilan, itu mungkin kayak iron drone gitu. Jadi, kayak so nembus. Ini apa yang pernah saya dengar dan apa yang pernah saya baca. Terus kalau yang waringin cungsang itu sebetulnya orang harus kembali. Itu adiannya Sunan Kalijogo. Orang harus kembali dari akarnya, bahwa hidup itu ya teko akarnya, bukan dari pohonnya. Makanya disebut waringin cungsang. Itu kira-kira sedikit mengenai aji-ajian yang dipunyai orang Jawa. Salah satunya gelap ngampar ini. Salah satunya gelap ngampar. Sebelum lebih jauh, Kirianto, menjenengan apa kira-kira gelap ngampar ini mau berbicara apa ini? Orang Jawa itu menggunakan kata-kata pi. Setiap kata pi, raja-raja dulu yang dimiliki itu pasti hebat. Makanya orang Jawa, raja-raja, para leluhur tanah Jawa dulu itu pidekso, ruso banget, mighty. Sebab duwe piandel. Pi lagi ya. Ya, ini gelap ngampar tuh piandel. Ya, nah, orang-orang dulu itu cara berpikirnya itu praktis. Salah pidono. Berarti dia dibunuh, ya kita tidak tahu persis dibunuh itu dibunuh orangnya dipateni, apa dibunuh jabatannya, karakternya dan sebagainya. Nah, masalah ini menjadi menarik buat kita karena bangsa Jawa ini bangsanya mistis, Ini yang tidak pernah dibicarakan di kampus-kampus itu. Loh, di sini kalau beliau bicara bahwa piandele Gajah Mode gelap ngampar, pernahkah diajarkan di kampus-kampus? Bahwa kehebatan Gajah Mada itu karena punya piandel namanya gelap ngampar. Ini harus, karena apa? Karena memang kesaktian, ya katakanlah kesaktian itu kan kesakralan. Raja-raja dulu ini dari masalah seperti itu. Saya berani dengan Mas Samsu, ini sudah dihitung betul, kekuatan seperti apa, punya apa dia. Kalau Mas Samsu punya namanya tadi itu aji-aji muskilan, ya terapinya apa? Ini harusnya yang dibuka, karena di dunia pendidikan atau dunia kampus ini mari, karena ini masih dalam tataran ilmu. Diteliti, kata Mas Didi tadi itu, diteliti menjadi ilmu. Ini tugas kita, sehingga anak didik kita paham, gelap ngampar ini gitu rasionalnya, sehingga semua akan menjadi ilmu-ilmu baru. Kalau kita berbicara gelap ngampar, ini tidak berhenti pada gelap ngampar sebagai ilmu raja-raja atau patih-patih masa lalu.
Tapi gelap ngampar seyogyanya dimiliki oleh siswa, dimiliki oleh mahasiswa, ya, setelah diterjemahkan dalam bentuk ilmu. Contoh Mas Absu, sekarang kan ramai sekarang ini. Apa son horeg gitu. Ini gelap ngampar ini. Kalau itu dibesarkan lagi, Madidi tadi, iso ambruk ini, itu gedung ini, ya. Terus sekarang ada namanya bom apa termobolik apa itu ya. Itu kan yang dikedepankan kan getarannya. Itu gelap ngampar. Kalau Madidi tadi mengatakan tidak sekedar hanya getarannya, tapi itu bisa ditangkap dan sebagainya tadi itu ya, dipelajari itu. Jadi mereka yang bisa membuat bom yang luar biasa, yang diutamakan itu suaranya. Gajah Mada sih bom jenenge gelap ngampar. Gelap ngampar. Ya. Termasuk sound horeg ini gelap ngampar. Ayo, pokoknya gede itu lewat yang ngarepan gini. Bisa rontok kabeh genteng-genteng itu. Ya. Bisa jadi sound horeg yang sekarang sudah rame itu dalam ukuran masih saya nggak tahu ya ukurannya itu kira-kira masih kecil itu. Ya. Berarti kayak ukuran yang gede. Oh, kira-kira kupingnya saya cumpleng. Ya. Ini adalah wujud dari ilmu gelap ngampar diwujudkan dalam bentuk ilmiah teknologi horeg. Ya. Tapi itu, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang gelap ngampar. Ini menarik sekali karena ada hubungannya dengan sound horeg yang marak di tengah-tengah kita. Tetapi sebelum sound horeg, Pak Didi, kenapa tadi Pak Rianto sudah ngendikan mestinya aji-ajian gelap ngampar ini diteliti secara ilmiah di akademis? Kira-kira kenapa kok sampai sekarang belum ada seperti itu? Itu kira-kira perhitungan apa ya? Begini Mas, kita ini kan selalu diiming-imingi lakonono baik. Apa? Terus misalkan satu aji gelap ngampar itu kan harus dilakukan puasa 40 hari ya. Tapi puasanya buka sama sahurnya itu pas jam 12 malam. Kenapa begitu? Gitu ya. Terus setelah dilakoni petang puluh dino, itu ada puasa ngelowong. Ngelowong sama ngebleng itu ada bedanya dikit. Kalau ngelowong itu tetap bekerja tetapi nggak makan sama sekali. Ngebleng ada 3 hari, ada 7 hari, tergantung niatan dari yang membuat. Ini nih kenapa itu? Nah, emannya kita ini kenapa kalau orang sudah nggak makan pasti hubungannya nanti kekurangan gizi, nanti dehidrasi, nanti macam-macam. Tapi kenapa banyak orang nggak makan, nggak minum? Itu kok malam-malam bisa melihat sesuatu yang orang awam nggak bisa. Mampu, katakanlah halusinasi atau persepsi dia atau apa, itu mampu. Dan kadang-kadang malah mampu maujud gitu loh. Nah, ini kenapa? Ini seharusnya tugas-tugas orang melihat, tugas-tugas orang-orang pinter yang ngerti teknologi. Iya kan? Kalau kita lihat sekarang ini ada chip segede itu, kenapa bisa mewadai sesuatu? Itu pasti ada asal mulanya. Kenapa orang Banyuwangi kalau nonton film kehidupan yang ini atau melihat sesuatu mendeteksi jambangan diwehi kembang terus kayak layar, ada yang bergerak, ada yang diam. Iya kan? Ada yang still gitu tapi ada yang moving gitu. Nah, kenapa itu? Pernah nggak diteliti? Dan Anda juga tahu kan televisi itu kan sebetulnya juga ketok juga. Kenapa bisa ditangkap seperti itu? Seharusnya yang namanya gelap ngampar ataupun apa itu diilmiahkan. Harus diilmiahkan. Kalau misalkan kayak siapa itu? Kayak pakai Iron Drone membuat benteng yang begitu.
tapi ya masih tertembus. Tapi benteng itu sebetulnya kalau dengan peluru-peluru biasa aja kan nggak tembus. Nah, itu salah satunya. Kalau di Jawa mungkin nebus kilat, energi yang dilepas. Nah, sekarang kalau orang Jawa kan bukan untuk perlindungan gede, hanya dirinya sendiri. Iya kan? Nah, kok bisa juga di Sawat luput, di Bedil misil kayak gitu. Ini kan ceritanya bapak-bapak kita waktu perang, ada bom jatuh kelontang, ditukurepi, gak jeblok, kayak gitu-gitu. Atau menahan sesuatu sehingga jatuhnya nggak del, miring, plong, kan banyak itu ceritanya kayak gitu. Itu kira-kira seandainya itu diilmiahkan, ya, seandainya itu diilmiahkan. Kalau saya sih bayangin ini gini loh Mas, kita ini kan urip itu kan kayak baterai toh. Iya toh, ada baterai kering, ada baterai basah. Bukan basah ya, basah. Nah, untuk menjadi baterai kering itu kira-kira apa yang dimakan, untuk baterai basah apa yang dimakan. Ya tak ubahnya pada saat orang pingin dua anak lanang apa anak wedok, kudu mangan akeh yang asem apa sing akeh, ya seperti itu. Kan bisa dilakukan sehingga tubuh kita melakukan gerakan itu. Nah, kalau misalkan Mas, misalkan itu kita benar-benar teliti, yang banyak kita ambil lah ya, yang banyak kita lakoni, orang-orang nyarang udan itu loh, iya kan? Berarti ada energi yang dilemparkan ke atas. Semua ya memang karena kersaning Gusti ya. Tetapi orang kan bisa ngelakoni itu, bisa berbicara dengan alam. Berarti sampai sekarang ajian-ajian itu masih berlaku juga ya? Masih dilakukan? Saya yakin masih ada. Masih dalam satu keadaan terdesak ataupun terpepet, manusia itu mesti membuat ego praktikal, membuat sebuah cara bagaimana dia selamat dengan segala macam. Bisa melindungi keluarga, bisa melindungi kampung, bahkan bisa melindungi wilayah. Tapi terutama dirinya sendiri diperkuat. Ya, Anda kan sering dengar satu contoh, ya. Ini konon kabarnya anak-anak yang sering sabung, ya toh, sabung itu melihat orang itu nggak kelihatan. Kecepatan apa yang kira-kira bisa menjeliat orang itu nggak kelihatan? Artinya itu bisa dipelajari, entah dengan tata gerak, ya, entah ini. Kalau logikanya saya 1 meter membutuhkan sekian, kalau dia kan bermeter-meter cuman sekian. Ini kan perlu kita pelajari dengan seksama kan. Opo yang nyebabkan gitu, struktur tulangnya kayak, struktur ototnya kayak, apa, struktur pikirnya kayak itu. Ini yang perlu dipelajari dengan seksama. Jangan menganggap itu kuno. Mereka bisa berpikir begitu, mergo wadake ora iso, gak kuat poso, mungkin dia menggunakan dengan teknologi. Iya kan? Misalkan untuk ilmu, misalkan ilmu komunikasi jarak jauh, Graham Bell menemukan wiwitane gawe kabel. Kabel ku iso diilangi, mergo ternyata kabel itu gelombang apa. Nah, ternyata di udara yang awang uwung ini ada gelombang sehingga wireless. Kayak gitu kan? Nah, ini kan dari pola-pola pikir. Kalau kita dilakoni manusia, kalau mereka menemukan dengan cara teknologi, benar-benar diteliti. Coba, itu teknologi itu kan butuh investasi, butuh apa. Lalu sekarang misalkan aku neliti Pak Arianto. Pak Arianto ini kanunya sekian volt, ya toh, energinya sekian ini apa dan segala macam. Terus tadi ada ukuran misalkan gram ngampar. Manusia dan telinga manusia secara permanen, ya, itu hanya kuat 85 desibel. Ukurannya 85 desibel. Satu contoh, orang di pabrik lebih dari itu sama depnaker kan di stop, gak boleh. Apalagi terus menerus selama sekian jam atau pakai penutup, iya kan? Kalau yang sekarang ini itu sampai 135 desibel. Sonhorek ini pernah diteliti itu 135 desibel. Itu secara permanen setengah jam saja itu bisa memekakkan kendang telinga anak kecil,
iso tuli permanen, tidak hanya sebentar. Kayak kita digrojokan, grujuk, delok kan, betul ngalih hilang kan. Iso ngrungokke neh. Naik mobil, bung, pada saat ada kanan udara berbeda dan bunyi suara mobil, budek sedelok kan. Begitu kita tutup ini, kita tekan cet balik. Nah kalau yang ini sound horeg gelap ngampar yang baru, ini tentunya juga seperti konsepnya gelap ngampar mengeluarkan suara besar. Kira-kira seperti itu sampai 135 desibel. Artinya 50 ya, 50% dari kemampuan manusia. Itu bahaya. Tapi bukan sound horeg dilarang atau enggak, karena nanti kita bicara bahwa itu juga ada plusnya, ada minusnya gitu. Kalau pandangan penjenengan bagaimana Girianto, ini sound horeg ini bagaimana hubungannya dengan gelap ngampar ya? Kan begini. Kalau kita berbicara tentang ilmu tadi, ini kan sudah jadi ilmu. Ya. Ilmu itu diteliti akhirnya jadi ilmu. Ilmu itu masih belum disiplin. Kalau ilmu sudah disiplin. Ya. Itu berarti disiplin ilmu tentang suara gelap ngampar itu. Nah, semua ilmu itu hendaknya kita kembalikan. Ilmu itu kan tujuannya untuk memayu hayuning bawono kan semua itu. Ya. Iku praktik ilmu menungso. Kan seperti itu. Nah, yang jadi masalah sekarang, kalau orang Jawa itu kan sangat sederhana. Ojo nggunakake aksara ko. Duwe gelap ngampar yo digunakne 100% lah. Ya. Dan duwe sound horeg ya gunakan apa, ojo gunakan aksara ko, ojo kebablasan gitu. Itu kebanteran itu ora oleh. Ya. Karena apa? Semua yang menurut orang Jawa nggunakane aksara ko kuwi mesti pungkasane darda. Juga ciloko. Ya. Nah, bagaimana orang Jawa dulu, orang Nusantara katakannya, memahami fenomena sound horeg pada waktu itu, ya. Orang Jawa itu sebelum menemukan, katakanlah sebelum ditemukan ilmu tentang ini sound system itu, Ya. Ini kan sudah dengan kata-kata gelap ngampar, ini kan sudah belajar. Kalau Mas Yudan mengatakan sebenarnya yang disebut dengan apa tadi itu, yang kering dan basah itu, baterai itu ya. Baterai itu kalau dianalogikan dengan ilmu sound horeg, yang disebut dengan sound horeg itu sebenarnya baterai basah tadi, ya, besar. Jadi kalau kita dulu mau ngecas aki gitu ya, itu kan bawa yang besar itu, ke tempat aki itu, strom aki. Ya, nah, aki yang kering itu, ya, yang chip tadi, yang kecil itu sebenarnya kan merupakan kristalisasi dari yang besar itu, ya, sehingga gelap ngampar itu sebenarnya ilmu apa baterai kering. Itu baterai kering. Nah, pada waktu mencari baterai kering itu, artinya begini, ini ada pengetahuan ilmu tadi, terus akhirnya bisa menjadi baterai basah, ya, berkembang lagi menjadi baterai kering. Lah penemuan baterai kering itu sebenarnya sudah dari awal. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang gelap ngampar. Ya, kita lanjutkan Girianto, itu tadi antara baterai kering, baterai basah ini hubungannya bagaimana? Ini kan biar pemirsa tidak kita suguhi sesuatu yang mistis ya. Bahwa mistis itu sebenarnya sebagai cikal bakalnya empiris ya. Baterai kering ini memang ditemukan rupanya setelah baterai basah. Tapi esensinya baterai kering yang sebenarnya
itu sudah ditemukan sebelum adanya baterai basah. Ya. Apa medianya? Kan itu sudah Keris. ya. Seperti Majid mengatakan tadi, nggih poso, nggih topo, nggih dan lain sebagainya. Itu semua pasti sarananya kering. Biasa mangan kali mangan. Biasa ngombe kali ngombe. Biasa tulu kali tulu. Kan begitu. Ya. Ya. Nah, kondisi yang semacam itu dalam konteks mistis gelap ngampar tadi, orang-orang yang kondisinya semacam itu, Mas Abdul, itu rasanya, rasa itu apa ya? Rasa kuwi kekuatane manusia kang kuwasa pengersane Gusti kang bisa ngresepi sasmita. Gaib dan nyata. Jadi sebenarnya manusia itu, esensi manusia Jawa itu yang diutamakan rasane urip. Sehingga bisa merespon peristiwa yang gaib maupun yang nyata. Mampu direspon gitu ya. Mampu direspon. Nah, rasa inilah sebenarnya yang menyaring suara tadi. Kalau yang disebut dengan sasmito itu sasmito akal berarti suara sing dumeling ingkarno ini. Ya. Tapi kan juga ada suara yang tidak bersuara. Ya. Semuanya disaring oleh rasa. Dimasukkan dalam hati, direkayasa oleh akal, diwujudkan oleh nafsu. Menjadi ilmu yang basah. Nah, kalau demikian, maka semua ilmu yang sekarang menjadi nyata itu, esensinya dulu itu leluhur kita tanah Jawa, itu makaryone ya makaryo kering ini. Itu ilmu itu ya. Dengan kering itu maka rasanya pun mampu untuk menseleksi. Oleh swara ngene iki rek gunane kanggo ngene. Ya. Lek swara sing liyane ngene kanggo ngene. Sehingga semua suara mereka resapi, mereka rekam. Semua suara. Sebenarnya kalau kita melihat suara yang ada di dunia ini, yang sudah direkayasa, do re mi fa sol la si do dan sebagainya, itu kan suara alam. Ya. Suara alam yang mampu untuk dicetak menjadi do, menjadi re dan sebagainya. Lah suara alam itulah direspon oleh namanya rasa. Semuanya. Ya. Lah rasa ini dimasukkan dalam hati semuanya. Nah, setelah dalam hati, akal manusia, budaya manusia memilah-milah. Karena di sini banyak macam-macam, maka saya pilih ini saya letakkan di do, ini di re, ini dan sebagainya. Oh ya. Kesimpulannya, dalam konteks aji gelap ngampar, aji itu kan aji itu apa ya? Berharga. Ya, berharga. Jadi satu kilatan cahaya, kira-kira gitu loh ya, kilatan cahaya, kilatan suara yang berharga. Untuk apa? Dalam konteks Gajah Mada, untuk musuh. Ya. Dalam konteks seniman, untuk irama. Nah, mungkin begitu Mas Santu ya. Ya. Jadi mereka itu punya gelap ngampar itu. Punya, kalau istilah Mas Didi, punya turunan aji gelap ngampar ini. Pemain-pemain musik itu. Karena apa? Dia bisa memilah yang diresapi oleh rasa dalam hati dia bisa mengambil, memilah-milah sesuai dengan keinginan dia. Luar biasa ya. Cuman itu kan ilmu kenyataan. Kita ini meresponnya itu kan sari-sari yang ilmu, kira-kira begitu. Ya, ini para cerdik pandai itu harusnya ini. Ya, aja dolanan do re mi fa sol la si do. Iku dolanan arek-arek iki. Sing sepuh-sepuh dolanan goleki sari-sari ning swara. Iya. Ya mungkin seperti itu Pak Didik. Mungkin karena keterbatasan ketika tidak bisa nyaring rasa itu tadi, akhirnya muncul seperti sound horror dan semacamnya. Itu bagaimana Mas? Sebetulnya bukan hanya sekedar itu Mas. Kita akan setback ke belakang ya. Misalkan dulu itu sudah ada. Iki piye ya bledek iki? Isone tak cekel.
Kiai Abdurrahman, petani agung, ya Ki Ageng Selo, itu kan sudah mencoba sebelum Benjamin Franklin, sebelum apa nyekel bledek mas. Tegese dia itu sudah ingin mewujudkan itu dalam teknologi yang sangat sederhana. Ada bowl dikasih air, nggak tahu dikasih apa, terus dia pakai pelepah pisang, pakai duit koin, terus dia apa, yang tangkap terus dikurungi. Iki engko lek kena lemah bledos, misalkan kayak gitu. Tenan kan? Itu artinya Ki Ageng Selo itu sudah berpikir, sudah melampaui, sudah punjul ing apa-apa, sudah lebih dari orang yang lain berpikir itu. Tapi sebelumnya mas, penjenengan mesti tahu krungu dayaning keris. Keris kan kaya baterai mas. Lek logam iki dicampur logam iki, kira-kira yang terserap energi apa? Logam iki campur logam ini bisa mempengaruhi wong kaya apa? Ada gelombang yang dikeluarkan kalau dilakukan itu. Kalau Pak Arianto tadi sebelum basah, kita ini sudah berpikir kering, metalurgi, iya kan? Ternyata nuklir pun banyak terus dicari dari, kalau dari Cina itu remah jarang, padahal di Indonesia banyak, tapi kita nggak tahu yang mana, iya kan? Terus misalkan chip dari Silicon Valley, chip itu apa sebetulnya? Kita juga punya mineral yang begitu banyak. Nah ini kan tidak pernah kita teliti dengan baik, dengan apa, bahkan batu-batuan, ya kan? Ada yang namanya germanium, ada apa yang katanya bisa mempengaruhi gelombangnya. Bahkan gelap ngampar yang diwujudkan di dalam tabungan, gelombangnya beda. Kalau gong deng itu membuat rasa, ya atau gong suwo itu membuat hati tentram, deng itu membuat apa, itu kan yang dilakukan gelombang itu. Kenapa pada saat kita ada gamelan ya Pak Yanto ya, misalkan sendon itu kok kayak terenyuh, tapi pada saat kita itu kayak sampah ya, jet nyuro gitu bang, koyok gagah-gagahan. Kenapa? Yang tadi itu do re mi fa solnya itu, tapi kenapa begitu? Iya toh? Hamung ati kang wening kang bisa buka warananing gaib, dari Pak Rianto kan gitu. Jadi Jawa itu semuanya nyata mas, bukan mistis. Karena itu masih hukum dunia, hukum alam, bukan hukumnya Tuhan. Hukum alam, lek ngene akibatnya ngene, ngene akibatnya ngene. Itu semua masih alam. Kita masih bisa neliti mas, gitu loh. Nah, sampai takon kenapa gak teliti, aku gak duwe ilmu kuwi. Gitu loh. Tapi bayanganku kaya ngono. Gitu. Iya. Kalau kira-kira bagaimana? Mistis itu kan mesti ilmu tetapi itu diawali dari ilmu. Ilmu itu mistis. Mistis ya. Ya kalau dalam dunia ilmu pengetahuan itu namanya ide-ide istimewa. Individual security itu ide-ide istimewa. Lah ide-ide istimewa itu hanya dimiliki oleh individu-individu. Ya. Jadi pada waktu katakanlah tadi apa Graham-Bell tadi ya, yang menghasilkan apa ini? Graham-Bell itu telepon. Nah, itu ya, itu kan hanya dia sendiri. Yang punya ide istimewa kan dia sendiri. Yang punya pengalaman mistis pada waktu itu kan dia sendiri. Lama-lama dia pikirkan, lama-lama sekarang jadilah telepon. Menjadi orang banyak. Nah di Nusantara ini orang seperti Graham-Bell ini sangat banyak, dan wujudnya ya aji-aji itu, maka disebut aji itu karena ini berharga lek engko mbok terjemah nih. Yang jadi masalah memang cara berpikir orang kita dari dulu sampai sekarang itu kan ada cara berpikir kasepuhan. Aku lek ngomong kuwi gak oleh, si ngomong yang sepuh. Nah ini kan bahaya, ini nggak berkembang nanti. Atau aku ini sebab diomongi karo yang sepuh, berarti yang sepuh ini yang harus bertanggung jawab. Guru-guru itu tanggung jawab. Itu yang sepuh, betul ya. Yang jadi masalah guru-guru ini terjebak ya dengan ilmu praktis itu. Sehingga anak-anak tidak diajari untuk berpikir yang mistis.
Tidak diajari untuk berpikir yang istimewa. Ya. Jadi kalau Mas Samsu katakan nggawe goreng dok, pokoknya anak putuku carane nggawe goreng dok yang ngono kuwi, ya ta? Ya. Tapi buat orang yang kritis, ya, itu ndok kan bisa digawe macam-macam, bisa digawe terang bulan, digawe macam-macam. Itu Mas Samsu yang dibutuhkan. Anak-anak kita sekarang itu sebenarnya sudah jenuh dengan namanya referensi buku. Mintanya itu praktis. Oh ya. Sehingga guru-guru dituntut sekarang. Kowe guru ngajar krono maca buku, satu saat diabaikan oleh siswa, oleh mahasiswa. Engko terus takon, sampai wis tau nglakoni ya. Yeah. Nah, syarat nglakoni itu sebenarnya nglakoni itu sebagai langkah-langkah awal untuk merespon pemberitaan gaib, dikatakan orang gaib ya. Pemberitaan ide istimewa. Ya. Yeah. Seperti itu. Terus berkembang. Contoh Mas, pada waktu tadi itu Mas Didi sudah banyak ya berbicara senjata dan sebagainya ya. Ini karena kan dunia senjata ya, jadi bom atom itu Mas Andi. Bom atom itu menghabiskan Hiroshima Nagasaki dulu ya. 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 Itu kalau nggak salah sampai diperbaiki itu sampai 75 tahun ya. Baru bisa. Radiasinya. Itu kan gelap ngampar. Ya. Gelap ngampar dalam desibel berapa itu nuklir itu? Kan itu. Iya. Nek desibel sakmene ngono ya padha karo sound horror ya. Ya. Nah ini, makanya buat kita seharusnya mari kita ini kan muncul dalam kata-kata. Peristiwa ini Mas Samsu, kalau diajarkan kan muncul dalam kata-kata. Nah, cuman kata-kata ini masih harus dihafal. Yeah. Belum ditulis masa lalu sampai sekarang. Sehingga kalau Mas Samsu, ini nanti menjadi gampang Mas Samsu. Ya. Sekiranya aji gelap ngampar kuwi ditulis njur diapalne ya. Oleh ngono kuwi njur syarate ngene poso aja abot-abot. Ya. Bisa dibayangkan itu. Sehingga anak-anak itu nanti ya cara berpikir yang gelap ngampar tadi itu bisa menolorkan apa anak-anak gelap ngampar sana. Nah, kita sampai sekarang kan nggak tahu rapale gelap ngampar ini kan nggak tahu. Harus ditulis itu dan itu disebarkan. Ya silakan nanti ada guru-guru tertentu ya yang paham tentang gelap ngampar itu. Sehingga iso kabeh arek-arek iso duwe aji gelap ngampar. Ya tapi untuk praktisnya tadi. Ya kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang gelap ngampar. Wah, apa yang dikatakan Kirianto tadi ya cukup perlu dipikirkan dan perlu diperhitungkan. Artinya begini Pak Didi, gelap ngampar ini kalau dulu sekiranya Gajah Mada atau Raja-Raja Nusantara itu menggunakan ajian gelap ngampar ini untuk menghadapi musuh. Tetapi kalau sekarang ini semua memiliki ajian gelap ngampar, ini fungsinya bagaimana Pak Didi? Gini Mas, panjenengan tahu sosmed kan ya? Itu kira-kira turunan dari gelap ngampar kan? Dia membuat suatu tulisan-tulisan yang bisa berpengaruh pada orang. Karena gelap ngampar kan tidak hanya menyambar, bisa mempengaruhi orang. Ya kayak hipnosis gitu. Nah kalau sekarang sampai nulis terus ngono dan orang percaya, ini salah satunya. Ya itu panjenengan ada televisi, itu turunan juga kan? Kalau kita berpikir, karena prosesnya pasti akan sama. Ada energi, ada gelombang, terus ada gambar yang terekam, yang dilemparkan ke sana sampai ndelok percaya. Padahal kan tidak seperti itu kan, tidak harus percaya begitu aja. Ada saringan-saringan tertentu. Itu seperti itu Mas. Nah, kencengnya gelap ngampar, saktinya gelap ngampar, bisa jadi laser kan. Bisa ini lodok, bisa macam-macam.
Sebetulnya itu. Tetapi kalau kita tadi kan roh kira-kira mungkin sing lakoni ngerti prosesnya. Lek dongane sampean kudu guyu, dongane ya mek ngono-ngono tok. Iya ta? Ngono tok pokoke terakhir kena siku dendaning Gusti Kang Akar Jagat rek gak dilakoni. Misalkan kayak gitu kan. Terakhir selalu begitu kan. Nah, itu kalau diterapkan sekarang dan tahu persis kenapa berproses seperti itu, terus apa saja yang digerakkan dari tubuh kita, ya, energi apa untuk pembakaran di tubuh kita, nah, menghasilkan apa bahan bakar yang cukup yang bisa kita salurkan, ya, dipersepsikan tersalur lewat mata, tersalur lewat mulut. Nah, itu kira-kira kan luar biasa kalau kita tahu itu. Dan alat apa, organ apa yang untuk menyalurkan itu. Dan semua apa pengetahuan manusia ikut digelek kena, digayapik kena. Kita ngomong son horek 135 desibel, padahal kemampuan orang hanya 85 desibel. Iya kan? Pertanyaannya, apakah ini bermanfaat bagi orang? Kita lihat baiknya dulu. Ada pengikatan sosial, ya. Terus 2 untuk lapangan kerja. Itu jangan lupa loh, ada loh itu. Ada lapangan kerja menghidupkan perekonomian kan. Ekspresi budaya. Ini positifnya dulu lah, positifnya dulu. Ekspresi budaya. Ya, ada 3 ini bisa UMKM jalan. Ya, terus orang bisa berkumpul, paling nggak urunan, ada suatu kesepakatan, ngekakno gelap ngampar, ya kan. Nah, terus ada UMKM jalan, terus yang terakhir ini tadi ekspresi budaya, ono kuwi wong joget, ono iki wong joget, dan gitu kan ya. Yang jelek itu kan penunggang-penunggang, ya kan. Misalkan ono ngono ditunggangi, ya ta. Sakjane iso becik-becikan, malah gak becik-becikan, mergo kelebon komer. Iya kan? Kudune becik-becikan, terus enek wong muring-muring, mergo anake dadi budek. Anak karepe becik-becikan, ya ta? Kocone omah pecah, piringe pecah, tanggung jawab panitia gak dilakoni. Nah, itu negatifnya. Kalau positifnya, positif. Waton ojo ojo keruwian. Itu kalau untuk saat ini kita bisa begitu. Tidak semata-mata ngapunten. Semua bakul bakso entek badiku akeh. Semua bakul gorengan entek badiku akeh. Bakul es entek badiku akeh. Iya. Itu mereka pada saat itu kesepakatan bersama. Tapi akan lebih baik kalau itu terukur. Ini yang udah diukur. Kalau misalkan sampai 9 subwoofer gitu ya, plang plondeng plang dendeng dep itu sampai percaya. Jadi 135 desibel. Padahal kemampuan kita hanya 85. Kalau itu lebih dari itu, kemungkinan pecah permanen, budak. Gitu loh. Tetapi kalau enggak, misalkan kemampuan uang 85 gak sampai 24 jam kan, mereka ngalih gitu. Gitu. Atau di satu tempat yang lebih terbuka, nggak merusak apapun. Kan menarik, kumpulan uang, kerumunan uang, bahagia bareng, ya toh, dodolan payu bareng, ya. Terus ekspresikan keseniannya kabeh, jogete becik, luar biasa. Luar biasa. Jadi tidak sekedar itu, tapi ini cara-cara membangkitkan perekonomian. Syukur-syukur gak nanggap teko njaba. Lek ditanggap teko jero, mendesain sendiri. Tukang elektronik payu, iya kan? Terus tukang-tukang transportasi payu, yo, kabeh payu, menggerakkan ekonomi. Bukan artinya kita mengizinkan sawenake belang sampai budek gitu. Enggak. Tapi harus ada ojo kebablasan, ojo kebanteran, wayahe wong loro lak di sekitar ono, terus misalkan enek wong mulih kerja, kudune enak-enak asuh sarira. Itu yang kadang-kadang
ada percikan-percikan ketidaknyamanan orang-orang. Ya. Tapi apakah itu baik? Lihat dulu sisinya dan lihat dulu ukurannya. Ya. Berarti perlu langkah kebijakan yang bijak gitu, Iya. Irianto. Bagaimana gitu? Ya. Ini orang Jawa ya. Orang Jawa itu setiap ada peristiwa besar itu sebagai tanda. Nah, Tondo. ana sasmito apa? Ono sasmito. Ya. Baik sasmito nyoto maupun sasmito gaib. Sekarang bayangkan Mas. Kok eneng moro-moro ki peristiwa Sonhoreg. Itu kan hanya setahun 2 tahun lalu ini. Iya. Oh enggak. Dalam ayo. Sudah 2011 ada, sudah dimulai itu. Iya. 2011 sudah ada Sonhoreg. Blitar, Malang, ya sekitarnya, Kediri sekitarnya sudah sejak 2011. Iya. Ya. Artinya kan peristiwa itu kan belum lama. Iya. Belum lama. Kalau begitu kita sekarang mentafsir apa ya? Sasmito apa ya? Apakah itu menunjukkan dari Jawa Timur menunjukkan bahwa negara itu sedang keruh seperti itu? Ya. Dirungokne ya ora penak kan begitu ya. Ya. Kecedekan katanya gitu. Ya. Jadi sekarang itu Indonesia ngomongin celometan katakan begitulah ya. Ini kan Kehilangan harmoni. kehilangan harmoni. Ini kan juga gelap ngampat, nyamber kemana-mana ini. Yeah. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini ya, ada yang namanya peristiwanya Pak Jokowi, peristiwanya ya semacam-macam lah ini, nyambar sambar menyambar gitu ya. Masing-masing punya aji-aji gelap ngampar ini ya. Nah, yang menarik dalam konteks budaya Jawa itu bahwa semua fenomena yang dominan itu mengandung sasmito tadi. Maka kita menjadi sate iki sajane arep ono apa iki. Gitu ya. Ya. Apa iki wis kedadian ya? Karena Mas Samsu ingat sering kita mengatakan bahwa konteks kehidupan itu kan cokro manggilingan itu. Ya. Kalau semacam itu bayangkan Mas, satu sisi banyak orang yang sekarang itu lari ke agama. Ya. Satu sisi lari ke Sonhoreg. Ini kan menarik. Ya. Ada apa ini? Dua masalah yang berbeda berjalan bersama-sama. Bisa jadi orang lari ke agama tadi tidak murni 100%. Bisa jadi orang lari ke Sonhoreg ini sebagai pelampiasan nafsu dia karena dia tahu ada peluang itu. Ya. Maka kita sekarang kalau kita sebagai pemerintah bagaimana untuk mengendalikan sasmito ini menjadi harmoni. Sonhoreg ya Sonhoreg, lek banter ning lapangan. Mungkin begitu kan? Ya. Ojo buanter kayak ngono kayak lewat tritisan jadi gawe. Ya, kan begitu. Sama dengan orang yang beragama yang keras itu. Ya harus kita harmonikan. Ojo nemen-nemen. Mosok swarga mbok tuku rek. Karena sering kan jadi semacam itu sekarang. Ini maksud saya bahwa semua peristiwa dominan di Nusantara ini dalam keyakinan khususnya orang Jawa mawa sasmitaning Gusti kanggo sira. Ini satu contoh saya lanjutkan. Latu-latu. Ya. Itu begitu banyak latu-latu. Berapa kepala harus berbenturan? Berapa itu pernah kan terjadi. Kemarin hampir latu-latu, tapi kok mesak gerdekan. Tapi sampai roh tahun 60-an 5 latu-latu di mana-mana. Semua orang pegang latu-latu. Yang terjadi apa? Ya kan? Kita berbenturan. Itu sasmito. Apakah itu hanya cocokologi? Tapi kenyataan. Kenyataan, ya. Bener kan? Ya. Terus ada orang tahun berapa itu ya, yang Palu, Palu itu kan seolah-olah kekuasaan, tapi gak loro. Iya kan? Lumpuhnya hukum di Indonesia. Iya. Iya kan? Nah, itu sasmito itulah. Sekarang opo? Kok enek rame-rame dan masing-masing meramaikan diri. Ada demo, ada Sonhoreg, gitu. Ada puja memuja. Sekarang kan ada. Terus ada kebangkitan budaya, ada segala macam. Sakjane ono apa to iki? Nah, ini perlu ditelisik. Kira-kira terakhir aja, kira-kira. Sasmitane nopo nek menurut sampean? Sasmitane
Nusantara mlebu ning jaman Kaliyoga. Nusantara mlebu kegelapan Kaliyoga. Mudah-mudahan di episode mendatang itu bisa kita berbincangkan tentang Sasmito itu. Ini karena waktu juga tidak mengizinkan Pak Didik dan Irianto. Kita lanjutkan di episode mendatang. Ya pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.